Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya dalam materi pembahasan pertemuan 10 mengenai metode divide and conquer. Apa sih metode divide and conquer? Sebetulnya metode yang membagi array yang belum tersusun, ya, dibuat tersusun dengan membagi-bagi elemen-elemen array, kemudian disusun secara bertahap. Ini yang namanya metode divide and conquer. Biasanya metode divide and conquer itu ada metode-metode seperti pengurutan dengan menggunakan prinsip dasarnya. Dia membagi n input menjadi k subset, dibagi-bagi dia elemennya. Ini dia, ini misalkan ada elemen array, banyak elemen array, misalkan 5, ini dibagi-bagi 5 dibagi 2, dibagi lagi, dibagi lagi. Seperti itu. Subproblem ini dibagi lagi, ini dibagi lagi, juga ini dibagi, dan begitu seterusnya. Itu divide and conquer. Di sini ada metode yang dipakai dalam pengurutan atau sorting. Sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Di sini ada macam-macamnya selection sort. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan algoritmanya daripada metode selection sort. Nanti saya akan kasih programnya, kalian pelajari programnya. Yang di sini yang penting kalian mengetahui algoritmanya dulu. Karena kalau bukan tidak penting ya, program Python-nya nanti ada pembahasan di dalam dasar pemrograman. Saya tidak tahu apakah kalian dapat atau tidak dasar pemrograman ya. Itu ada membahas mengenai programnya. Tapi di sini kita membahas dulu mengenai algoritma. Ya, algoritmanya. Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma, jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Ini yang mempengaruhi. Perbandingan dibandingkan antara elemen pertama dengan elemen kedua, kemudian sampai seberapa besar pemindahannya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah teknik selection sort, teknik pengurutan dengan metode selection. Kita lihat ya. Pertama, prinsip kerja daripada teknik selection sort adalah pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Tukar bilangan dengan indeks terkecil tadi tersebut dengan bilangan pertama, yaitu dari data bilangan tersebut dengan data yang paling kecil. Lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. Kita lihat langsung saja di dalam listnya atau arraynya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah arraynya seperti ini ya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Bagaimana kita dapat mengurutkan array ini atau list ini ya? Kita lihat pembacaan yang pertama 22, 10, 15, 3, 8, 2 ya. Kemudian dibaca, ini adalah angka pertama, dibaca data dengan indeks terkecil adalah 22. Kemudian kalian lihat manakah elemen daripada array yang terkecil, yaitu 2. 2 otomatis akan pindah ke tempat 22, ini 22 pindah ke tempat 2. Kita lihat langsung saja di dalam ilustrasi ya. Ilustrasinya kita lihat di sini ada ilustrasinya. Kalau nggak salah nih, kita lihat dulu ilustrasinya. Barangkali sini ada ilustrasinya. Nah, ini ilustrasinya, kita lihat di sini. Pertama, pembacaan data. Ini pembacaan data, ini datanya dibaca ya. Kemudian setelah dibaca data, kemudian lakukan pemindahan. Perbandingan dulu, 22 dibandingkan dengan yang lain, yang paling kecil ternyata 2. Kemudian lakukan pemindahan, yaitu 2 dengan 22. 22 pindah ke tempat 2, kemudian 2-nya pindah ke tempat 22. Ini dia. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan pembacaan lagi, lakukan pembacaan di sini. Lakukan pembacaan dan pemindahan langsung di sini. 2, 3, ini kan kita baca bilangan yang kedua adalah 10, bilangan indeks terkecil kedua adalah 10. 10 dibandingkan dengan elemen data terkecil di dalam array ini, yaitu 3.
3 akan pindah ke tempat 10, kemudian 10 akan pindah ke tempat 3. Ya. Kemudian baca dan pemindahan lagi. 2, 3, 15 elemen terkecil berikutnya. Elemen indeks terkecil berikutnya adalah 15. Ya. 15 dibandingkan dengan elemen terkecil yang ada di array tersebut, array ini, yaitu di sebelah kanannya. Ini sudah enggak ya, ini bandingkan dengan sebelah sininya, yaitu 8. 8 pindah ke 15, 15 pindah ke tempat 8, dan seterusnya. Kita lihat di sini sudah terurut 2, 3, 8, 10, 15, 22, sudah terurut ya. Nah, ini programnya. Nanti saya akan kasih programnya apabila kalian perlukan, nanti saya kasih. Kita lihat dulu algoritmanya. Di sini kalian sudah bisa mengerti ya. Kemudian ini tadi pembahasannya, ini dia. Kita lihat langkah demi langkahnya di sini. Kalian bisa lihat. Kemudian kita masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu bubble. Bubble, pemindahan, pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Sama dengan yang tadi ya, bandingkan data ke n dengan data sebelumnya. Nah, ini yang dibandingkan dengan data ke n. Berarti data yang urutan terakhir dengan data sebelumnya, n-1. Jika lebih kecil, jika data ke n itu lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya atau sebelumnya, satu persatu, n-1, n-2, dan seterusnya. Jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Ulangi langkah 2 dan 3. Nih, bandingkan lagi, kemudian jika lebih kecil, pindahkan. Kita lihat langsung di dalam elemen array. Kita lihat di sini pembacaannya seperti ini. Ya, pembacaannya seperti ini. Kita lihat di sini dari data yang ke n, data yang ke n adalah 2 ya. 2 dibandingkan dengan 8 ini lebih besar daripada 2. Otomatis 2-nya akan pindah. Kita lihat ilustrasinya supaya lebih gampang. Ilustrasi daripada bubble ya. Kita lihat bubble, ilustrasinya seperti apa. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Ini dia. Proses yang pertama, ada array atau list dalam Python 22, 10, 15, 3, 8, 2. Karena 2 lebih kecil daripada 8, maka 2 ini akan pindah. 8 bergeser ke tempat 2, 2 bergeser ke tempat 8. Kemudian ternyata 2 pula lebih kecil daripada 3, pindah bergeser ke tempat 3. Kemudian 2 juga lebih kecil daripada 15, pindah ke tempat 15. 2 lebih kecil daripada 10, pindah ke tempat 10. Kemudian 2 lebih kecil daripada 2, pindah ke tempat 22. 2, 22, 10, 15, 3, 8. Ini hasil daripada proses yang pertama. 2, 22. Nanti kalau di dalam UAS ditanya hasil proses pertama bagaimana? Nah, ini kalian bisa jawab seperti ini. Misalkan ada bilangan seperti ini. Ini jawabannya. Kemudian lanjutkan proses yang kedua. Proses yang kedua, hasil tadi dibaca lagi. Ini hasilnya kan tadi. Ini dia, kita lihat hasilnya. Bilangan 8 ternyata lebih besar daripada 3. Tidak ada pemindahan, tidak ada penukaran. Karena 3 lebih kecil daripada 8. Tidak ada penukaran. Kemudian, kita lanjutkan. 3 dibandingkan dengan 15. Ada pemindahan karena 3 lebih kecil daripada 15 atau 15 lebih besar daripada 3. Karena 15 lebih besar daripada 3, maka 3 pindah ke tempat 15, 15 pindah ke tempat 3. Kemudian 10 lebih besar daripada 3, 3 pindah ke tempat 10, 10 pindah ke tempat 3, dan seterusnya. Kemudian 22 lebih besar daripada 3. 3 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 3. Selesai proses kedua. Menempati tempat yang tepat, yaitu menempati tempat 22 di sini. Jadi 2, 3, 22, 10, 15, 8. Kalau di dalam UAS nanti ditanya hasil proses kedua, kalau ada array seperti ini,
Bagaimanakah hasil proses kedua, yaitu ini. Kalian bisa melihat ini hasilnya. Ini kalau kita menggunakan metode bubble. Hasil proses keduanya seperti ini. Beda dengan tadi ya, tadi selection. Ini bubble, hasil proses kedua. Kemudian ini berhenti di sini ya, proses kedua. Pembacaan lagi dari hasil proses kedua tadi. 23, 22, 10, 15, 8. Karena 15 lebih besar daripada 8, 8 pindah ke 15, 15 pindah ke tempat 8. 8, 10 lebih besar daripada 8, 8 pindah ke tempat 10, 10 pindah ke tempat 8. 22 lebih besar daripada 8, 8 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 8. Ini hasilnya proses ketiga. Hasil proses ketiga. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dibaca lagi hasil proses ketiga tadi. Ini dia. 2, 3, 8, 22, 10, 15. Karena 10 lebih kecil daripada 15, tidak ada penukaran. Kemudian kita lanjutkan lagi. 22 ternyata lebih besar daripada 10. Pindah. 10 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 10. Ini dia hasil daripada proses keempat. Hasil daripada proses keempat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Proses yang kelima. Dibaca 2, 3, 8, 10, 22, 15. Karena 22 lebih besar daripada 15, 15 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 15. Ini hasil akhir, yaitu berarti ada 5 kali proses untuk mendapatkan bubble sort. Untuk mengurutkan secara bubble sort itu ada 5 proses seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke metode sort berikutnya. Metode sort berikutnya di sini kita lihat ini programnya nanti ya. Kita lihat di quick sort sekarang. Quick sort. Nah, ini secara globalnya seperti ini. Jadi kita punya array seperti ini atau list seperti ini. Jadi yang kita akan berikan patokan adalah elemen yang paling terkiri, yaitu 23. 23 kita tempatkan di sini. Mana yang lebih kecil dari 23 di sebelah kiri, mana yang lebih besar dari 23 di sebelah kanan. Sesuai dengan urutan yang ada di sini. 23 kita tempatkan di sini. Yang lebih kecil yaitu 12, 23, 16. Sesuai dengan urutan 22, 12, 23, 16, 12, 23, 16. Yang lebih besar dari 23, 45, 24, 56, 34, 27. Sesuai urutan. Ya, sudah dapat. Ini kita pisahkan 23 di tengah. Kemudian yang ini kita ambil 12 kita tempatkan. Ternyata 12 ini paling kecil. Semuanya ada di sebelah kanan, yaitu 23 dan 16. Kemudian ini kita pecah. Ambil 45. 45 yang paling lebih kecil dari 45 ada 24, 34, 27. Yang lebih besar hanya 56. Ini dia. Begitu seterusnya. Kita lihat quick sort secara ini dia ilustrasinya di sini ya. Pertama, ini di iterasi pertama kita ambil angka bilangan 22 kita tempatkan. Kemudian karena 22 ini ternyata paling besar di antara elemen semua yang ada dalam list dalam array, maka 22 adalah paling kanan. Ini dia. 10, 15, 10, 15, 3, 8, 2. Semuanya di sebelah kiri. Kemudian setelah dapat ini kita ambil yang angka 10. Ambil angka 10 ini dia pembacaan ya. Angka 10 kita tempatkan, kita ambil. Kemudian kita tempatkan angka yang lebih kecil daripada 10. Ini dia 382, 382. Yang lebih besar daripada 10 adalah 15 dan 22. Ini iterasi yang kedua hasilnya dia. Kalau ditanya, "Was, bagaimana hasil iterasi kedua berdasarkan metode quick sort?" Nah, kalian bisa ada pilihannya seperti ini. Ada pilihan seperti ini. Kemudian kita lihat iterasi yang ketiga. Ini dibaca, kemudian ini dibaca ya. Kemudian kita ambil 3,
3 kita tempatkan sebagai patokan, yang lebih kecil di sebelah kiri 2, yang lebih besar semua di sebelah kanan, yaitu 8, 10, 15, 22. Sesuai urutan ya, sesuai urutan yang ada di sini. 8, 10, 15, 22. Sudah, hasil daripada iterasi ketiga seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat hasil iterasi ketiga merupakan hasil yang terakhir. Iterasi 3 merupakan hasil yang terakhir karena dengan iterasi ketiga elemen array ini sudah tersusun, sudah menjadi 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kemudian metode insertion sort. Nah, insertion sort kita lihat ini kerjanya seperti pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n, bandingkan data ke 1, data awal ya, yaitu data kedua sampai dengan data ke n, bandingkan data ke 1 tersebut dengan data sebelumnya, data i-1. Jika lebih kecil, maka data tersebut dapat disisipkan ke data awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Kita lihat langsung persoalannya di sini. Kita lihat langsung. Nah, ini dia. Ini ada 22, arahnya sama dengan yang tadi ya. 22, 10, 15, 3, 8, 2. Cuma kita ingin mengurutkan dengan metode yang berbeda. Dengan metode apa tadi? Insertion sort. Insertion sort, ini dia. Dibaca lagi. Yang dari data yang pertama, 22, 10. Ternyata 22 dengan 10, 22 ini lebih besar daripada 10. Makanya 10 pindah. 10 menempati 22, 22 pindah menempati 10. 10, 22, 15, 3, 8, 2. Ini hasilnya. Kemudian kita lihat lagi dengan bandingan data ke i. Ini satu lagi ya. Nah, ini sini. Ini dia. 10, 22, 15, 3, 8, 2. Karena 22 lebih besar daripada 15, maka 15 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 15. Kita lihat langsung iterasinya. Apa nama ilustrasinya lebih supaya mudah ya. Nah, ini dia, kita lihat ilustrasinya di sini. 22, 10, 15, 3, 8, 2 dibaca. Oke, kemudian lakukan pemindahan ya. 22 pindah ke tempat 10, 10 pindah ke tempat 22. Hasil iterasi. Ya. Kemudian kita lihat hasil iterasinya, ini dia. Ya, hasil iterasinya. Ini iterasi yang pertama ya. Iterasi yang pertama ini dia. Iterasi yang kedua ini dia. Iterasi yang ketiga ini dia. Iterasi keempat dan kelima. Kita lihat yang pertama hasilnya 10, 22, 15, 3, 8, 2. Kemudian dibaca. 10, 22, 15 baca yang ini ya. 15, 3, 8, 2. Kemudian setelah dibaca, lakukan pemindahan. 10 udah dicek tadi, 22 sudah dicek karena 10 lebih kecil daripada 22 karena tadi pemindahan di sini. Kemudian 22 ternyata lebih besar daripada 15. Artinya 15 pindah ke tempat 22, 22 pindah ke tempat 15. Ini hasil iterasi yang kedua. Oke, hasil iterasi yang kedua bagaimana kalau ditanya, atau hasil iterasi yang ketiga bagaimana? Kemudian kita lanjutkan ya, hasil iterasi yang kedua seperti ini, dibaca lagi, seperti ini dibaca. Kemudian bandingkan data ke-1, data kedua, data ketiga sesuai dengan porsinya. Kemudian data keempat, oh ternyata data ketiga ini lebih besar daripada data keempat. Pindah. 3 akan pindah menempatkan sesuai dengan urutan. 3 bukan pindah ke tempat 22 karena insert ya. Karena insert 3 bukan pindah ke tempat 22 tapi 3 langsung pindah ke samping 10. Karena 3 merupakan bilangan terkecil dari 3 elemen ini. Jadi 3, 10, 15, 22. Jadi 10, 15, 22 bergeser, 3 pindah ke sini. Ini insert ya. Beda dengan selection. Kalau selection ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Itu selection. Kemudian setelah ini dibaca lagi. Ini hasil daripada iterasi yang ketiga, 3, 10, 15, 22, 82. Dibaca lagi, dibaca. Yang harus pindah artinya di sini 8.
8 pindah pada tempat yang sesuai, yaitu pindah di tempat 10. 10, 15, 22 bergeser sampai sini. Oke, dibaca lagi, 2 yang harus pindah. 2 pindah ke tempat yang sesuai, kemudian 3, 8, dan seterusnya bergeser. Nah, ini sudah terurut. Hasil daripada iterasi yang kelima sudah terurut. Iterasi kelima sudah terurut dengan insertion sort. Kemudian kita lanjutkan lagi metode merge sort. Merge sort ya. Ini penggabungan. Di sini kelompok deret bilangan ke dalam 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Atau 2 pangkat N. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Kita lihat langsung dengan bilangan di dalam array, dalam larik atau di dalam list ya. Kita lihat di sini. Ini ada array, list ya. 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ini kan belum terurut. Bagaimana kita akan mengurutkan dengan metode merge sort? Tadi dikatakan pengurutannya dengan melakukan 2 pangkat N. Artinya 2 pangkat 1 dulu. 2, 2, 2. 22, 10, 15, 3, 8, 2 dibaca. Kemudian lakukan pemindahan. 22 pindah ke 10, 10 pindah ke 22, 3 pindah ke 15, 15 pindah ke 3. Kemudian 82, 2 pindah ke 8, 8 pindah ke 2. Ini hasil daripada 2 pangkat 1. Ya. Setelah 2 pangkat 1 atau 2, kemudian kita pindahkan lagi berdasarkan 2 pangkat 2 atau 4. Kita baca lagi di sini. 10, 22, 3, 15, 28. Kita pindahkan berdasarkan 2 pangkat 2 yaitu 4. Sampai sini ya, sampai sini. 10, 22, 3, 15 sampai sini. Langsung kita urutkan 3, 10, 15, 22. 28 mengikuti. 28 mengikuti. Ya, 2 pangkat 2. Kemudian setelah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 8. Di sini cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya semua terurut ya. Di sini kita lihat hasilnya. Ini dia dibaca. Kemudian lakukan pemindahan. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Hasilnya seperti itu. Ini hasilnya. Nah, ini secara ilustrasinya seperti ini ya. 22, 10, 15, 3, 8, 2. 22 dengan 10, 15 dengan 3, 8 dengan 2. 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 2 atau 4. 10, 22, 3, 15 diurutkan. Kemudian mengikuti 28. Kemudian 2 pangkat 3, 8. Langsung diurutkan 2, 3, 8, 10, 15, 22. Setelah semua terurut, berarti metode merge cuman ada 3 kali iterasi. 3 kali iterasi ya untuk mengurutkan array ini, untuk mengurutkan list ini ya. Seperti itu. Ini adalah program-programnya. Ini adalah program-programnya. Kesimpulan metode sorting. Bubble sort membutuhkan waktu komputasi yang paling lama. Yang paling cepat adalah quick dan merge. Lebih cepat daripada merge sort. Quick lebih cepat. Insert dan selection memiliki kompleksitas yang sama dengan bubble, tetapi waktunya lebih cepat. Artinya di sini yang paling lama dan paling kompleks adalah bubble. Ya, bubble ini paling sulit. Nyata yang paling mudah adalah quick dan merge. Ya, oke. Kemudian ini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian buat dan kumpulkan dengan, ini tidak ada pembuatan program, hanya kalian menerangkan logikanya. Buatlah pengurutan dari data 29 sampai dengan 21 dengan metode sorting, yaitu sorting selection sort, bubble sort, merge sort, quick sort, dan insert sort. Jadi ada 1, 2, 3,
4, 5. Jadi array ini diurutkan dengan 5 metode search: selection, bubble, merge, quick, dan insert. Kemudian soal dikerjakan secara berkelompok dengan memberikan iterasi secara detail. Ya, saya rasa kalian bisa bisa meneruskan, bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.